Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Arbaani Pamungkas dengan NIM H02230766. Di sini saya akan mempraktekkan analisis data menggunakan software SPSS dengan data yang sudah diberikan koas. Baik, yang pertama, langkah pertama yaitu kita add file dulu. Open data dokumen ini dipencet, kemudian data yang sudah diberikan kita masukkan. Nah, berhubung di sini datanya sudah dimasukkan, kemudian setelah datanya sudah dimasukkan, tahap pertama yaitu kita analisis terlebih dahulu uji normalitas dari data tersebut. Kita klik ke Analyze, kemudian ke Non-Parametric Test, kemudian ke Legacy Dialogs, dan ke One Sample KS. Kita pencet saja. Kemudian kita masukkan semuanya dari Redox, Total, dan P tersedia. Kemudian kita pencet OK saja. Nah, datanya sudah hasil tesnya kan sudah muncul. Nah, bisa kita lihat di asimsik ini atau signifikansinya. Kita lihat pada redox ini hasilnya 0,034 yang berarti kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data ini tidak normal dan n total ini bernilai sekian dan untuk P tersedia bernilai kurang dari 0,01 yang berarti data tersebut tidak normal. Nah, untuk menormalkan data kita perlu ke transformasi datanya terlebih dahulu. Kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, kita klik target variabelnya kita ketik terlebih dahulu redox_1 untuk membedakan hasil dari yang sudah kita transformasi dan yang belum. Nah, ini di rumusnya kita ketik rumus SQRT, kemudian kurung buka kurung tutup, kita masukkan redox. Nah, kemudian dikalikan dengan 2, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama dengan ke ke hasil yang lainnya. Kemudian ini kita tulis N total 1 dan bagian redox ini kita ganti ke N total. Klik OK. Kemudian yang selanjutnya ke yang P tersedia. Ini juga kita ganti dengan P tersedia. Nah, kemudian setelah ditransformasikan, akan muncul kolom-kolom baru pada data view seperti ini. Nah, setelah muncul redox 1, N total 1, dan P tersedia 1, kita analisis lagi uji untuk normalitas dari data tersebut. Caranya sama kayak yang tadi, ke parametric test, legacy dialogs, kemudian sampel KS. Nah, yang ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan dengan data yang baru tadi, data yang sudah kita transformasikan. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul hasilnya, kita cek di asimsik-nya. Nah, dari redox, N total, dan juga peta sedia sudah memiliki nilai lebih dari 0,05. Nah, namun dari redox dan N total sudah muncul lebih dari 0,05. Namun pada peta sedia ini nilainya masih kurang dari 0,05, bahkan kurang dari 0,001. Nah, maka dari itu kita akan lakukan tes Kruskal-Wallis, yaitu dengan caranya analyze ke non-parametric test, kemudian ke independent sample,
Kita ke fields, kemudian test fields-nya kita masukkan P tersedia, dan untuk grupnya kita masukkan yang MFG dan kompos. Namun kita masukkannya satu per satu. Kemudian kita klik run. Kemudian kita ulangi lagi untuk bagian yang kompos. Ke analyze, kemudian ke sama seperti tadi. Nah, ini bagian grupnya kita ganti dengan kompos. Dan kita klik run. Nah, ini hasilnya sudah muncul hasil dari non-parametric testnya. Ini menghasilkan nilainya yang signifikan yaitu lebih dari 0,05 untuk keduanya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke uji ANOVA. Kita klik ke Analyze, kemudian ke General Linear Model, kemudian ke Univariate. Nah, dependent variabelnya kita masukkan satu persatu. Yang pertama dari redox, kemudian fix faktornya kita masukkan kompos, dan juga kita masukkan MFG dan juga kompos. Kemudian kita klik model. Nah, ini modelnya kita build terms terlebih dahulu. Kita masukkan MFG, juga kompos, dan juga keduanya, kombinasi antar keduanya. Kemudian kita klik continue, dan kita klik yang post hoc. Ini MFC-nya juga dimasukkan, komposnya juga dimasukkan, dan equal variance-nya kita klik yang Duncan. Kemudian kita klik continue. Setelah model dan post hoc-nya sudah, kemudian kita klik OK. Nah, ini kan sudah muncul, tapi kita lanjut ke yang lain terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk yang N total dan P tersedia. Caranya sama seperti tadi. Yang dependent variabelnya kita ganti saja dengan N total. Kemudian model posoknya masih sama. Langsung saja kita klik OK. Kemudian kita lanjut yang P tersedia. Yang dependent variabelnya kita ganti dengan P tersedia. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk yang hasil ANOVA dari redox, yaitu untuk perlakuan MFG itu tidak berpengaruh secara signifikan karena nilainya lebih dari 0,05, dan perlakuan kompos juga nilainya lebih dari 0,05, dan untuk perlakuan kombinasi juga nilainya lebih dari 0,05. Nah, hal ini bisa dilihat dalam Duncan ini hanya terdapat subsetnya satu. Kemudian pada N total ini pada perlakuan NFJ berpengaruh signifikan karena nilainya lebih kurang dari 0,05, bahkan kurang dari 0,01, dan untuk perlakuan kompos tidak berpengaruh signifikan karena nilainya 0,805, dan untuk perlakuan kombinasi dia juga berpengaruh signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Ini dapat dilihat pada ini yaitu pada uji lanjutnya ini yaitu terdapat dua subset yaitu 1 dan 2. Kemudian yang terakhir pada P tersedia, perlakuan MFG tidak berpengaruh secara signifikan karena nilainya lebih dari 0,05, dan kompos juga tidak berpengaruh secara signifikan karena nilainya lebih dari 0,05, dan begitu juga perlakuan perlakuan kombinasi yaitu tidak berpengaruh secara signifikan. Bisa dilihat pada uji lanjut ini subsetnya hanya terdapat satu. Dan setelah itu kita lanjut ke uji korelasi antar kita lanjut ke uji korelasi. Kita klik analyze lagi, kemudian ke correlate, ke bivariate, kemudian kita masukkan terlebih dahulu untuk korelasi antara redox dengan
n total, kemudian langsung saja kita klik OK. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu untuk korelasi antara redox dengan P tersedia. N totalnya kita keluarkan terlebih dahulu, kita ganti dengan P tersedia. Kemudian yang terakhir, korelasi antara N total tanah dengan P tersedia. Caranya sama seperti yang tadi, tinggal kita ubah saja, redoxnya kita keluarkan, N totalnya kita masukkan. Kemudian kita klik OK saja. Nah, bisa dilihat di sini hasil korelasinya. Nah, korelasi antara redox dengan N total tanah yaitu berkorelasi negatif dan dia tidak berpengaruh secara signifikan karena nilainya kurang dari nilainya lebih dari 0,05. Kemudian untuk yang korelasi antara redox dengan P tersedia juga berkorelasi negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Dan untuk korelasi antara N total dan P tersedia itu berkorelasi positif dan dan tidak berpengaruh secara signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Baik, yang selanjutnya kita ke uji regresi. Kita pencet bagian grabs, kemudian legacy dialogs, kita pilih yang scatter dot, simple scatter, kemudian define. Nah, untuk y-axis dan x-axisnya itu sebenarnya bebas, tapi ini saya masukkan yang y-axisnya redox, kemudian x-axisnya kita masukkan n total. Ya, kemudian kita klik saja OK. Nah, kemudian muncul seperti ini, kita double klik terlebih dahulu untuk memunculkan line-nya. Kita pencet yang ini. Kemudian kita pencet yang line, langsung saja close, langsung saja di close. Ini langsung saja di close. Nah, sudah muncul. Nah, ini kan interaksi antara redox dengan n total. Tadi kan interaksinya negatif ya, berarti redox semakin tinggi redox maka semakin rendah n totalnya. Namun hal ini tidak berpengaruh secara signifikan karena tadi nilainya lebih dari 0,05. Dan untuk persamaan Y-nya yaitu 69,13 minus atau negatif 45,67 kali X. Kemudian yang selanjutnya kita lanjut ke yang redox dengan P tersedia. Caranya sama seperti yang tadi. Bagian N totalnya kita ganti dengan P tersedia. Kemudian kita klik saja OK. Nah, sama seperti yang tadi, double klik, kemudian kita pencet yang ini, kita pencet close. Nah, sudah muncul. Ini menunjukkan interaksi antara redox dengan P tersedia. Kan tadi korelasinya negatif ya. Maka semakin tinggi redox, maka semakin rendah P tersedia. Namun hal ini tidak berpengaruh secara signifikan karena tadi signifikansinya kurang lebih dari 0,05. Untuk persamaan Y-nya yaitu 40,65 minus 1,46 kali X. Dan yang terakhir kita ke yang interaksi antara N total dan P tersedia. Kita ke grabs seperti tadi, legacy dialog, kemudian scatter dot, ke sampel karakter, define, kemudian yang bagian redox kita ganti dengan N total. Kita pencet OK. Nah,
caranya seperti sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk interaksi N total dan P tersedia, tadi korelasinya kan positif, sehingga semakin tinggi N total tanah, maka semakin tinggi P tersedia. Namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan, karena tadi nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Untuk persamaan Y-nya yaitu 0,68 plus 0,02 kali X. Nah, untuk menjawab soal dari koas yaitu bagaimana pengaruh kombinasi perlakuan terhadap redox N total tanah dan P tersedia tanah, yaitu bisa dilihat dari uji ANOVA tadi. Pada redox, pengaruh kombinasi pada redox yaitu tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Dan untuk N total tanah, untuk pengaruh kombinasi yaitu 0,046, yaitu berpengaruh memiliki hubungan yang signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Dan untuk P tersedia tanah untuk perlakuan kombinasi memiliki nilai 0,513, yaitu tidak memiliki hubungan yang signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana korelasi antara redox dengan N total tanah, redox dengan P tersedia, dan N total tanah dengan P tersedia tanah. Bisa dilihat dari uji korelasi tadi. Nah, untuk redox dan N total tanah itu berkorelasi negatif dan tidak signifikan karena ini nilainya lebih dari 0,05. Dan untuk redox dengan P tersedia juga berkorelasi negatif dan juga tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Dan untuk korelasi antara N total tanah dan P tersedia yaitu berkorelasi negatif, positif, dan tidak berpengaruh secara signifikan. Mungkin sekian dari saya untuk tutorial dengan software SPSS-nya. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan software RStudio. Yang pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kita import data bagian environment ini. Kita import dataset. Kita import form Excel. Kemudian ini kita browse. Kita cari bagian data yang sudah di-download. Nah, kemudian pada bagian ulangan ini kita ubah menjadi karakter. Kemudian bagian redox, M total, dan P tersedia kita ubah menjadi numerik. Nah, setelah sudah diubah semua, bagian range ini kita sesuaikan dengan data yang sudah didapat ini. Nah, bagian range ini kita lihat dari data Excel yang sudah didapatkan. Nah, ini kan dia dari A1 sampai G33. Nah, ini kita ganti di sini ke A1, A1 titik 2 G33. Kemudian, nah kan, nah di sininya kan berubah lagi. Kita ubah kembali ke
sama seperti tadi yang ulangan itu kita beri karakter, kita ubah ke karakter. Kemudian redox and total dan P tersedianya kita ubah ke numerik. Nah, setelah sudah diubah semua, kita klik saja import. Nah, maka akan muncul datanya di sini, kemudian kita klik terlebih kita klik di sini untuk memunculkan AirScript-nya saja. Kemudian langkah pertama kita ketik library, kita munculkan terlebih dahulu untuk library. Kita pencet dulu. Library kita pencet yang ini, kemudian kita pencet yang Doe Bio Research. Kemudian yang kedua, library lagi yang Nordtest. Nah, kemudian kita blok dan kita klik run. Setelah itu kita lakukan uji normalitas terhadap data yang sudah kita masukkan tadi menggunakan Lily Test. Lily Test, kemudian masukkan data yang kita gunakan, kemudian tanda dolar, dan kita masukkan redox and total dan P tersedia satu persatu. Ulangi hal yang sama untuk ketiga hasil tersebut. Nah, setelah sudah ketiganya kita blok, kemudian klik run. Nah, di bagian konsol kan sudah muncul hasilnya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pada redox itu datanya tidak normal karena nilainya kurang dari 0,05 dan begitu juga dengan N total dan P tersedia. Maka dari itu kita lakukan transformasi terlebih dahulu, yaitu dengan klik data ini, data praktikan, kemudian kita gunakan simbol dolar dan masukkan eh, data yang akan kita transformasi. Nah, yang pertama kan redox, tapi kita beri underscore 1 untuk membedakan antara data yang sudah ditransformasikan dan data yang belum ditransformasikan tadi. Nah, setelah itu kita pencet simbol ini -2 terus dengan rumus SQRT kali -2 kali SQRT kali SQRT. Nah, ini dipencet. Kemudian kita masukkan data simbol dolar dan juga data yang akan kita transformasikan. Ulangi hal yang sama untuk N total dan P tersedia.
Nah, setelah ketiganya sudah kita blok, kemudian kita klik, kita blok semua dan kita klik run. Nah, setelah sudah masuk, sudah terbaca datanya di konsol, kita lihat pada data yang tadi. Di sini sudah muncul kolom baru data hasil transformasi tadi. Nah, setelah itu kita lakukan uji normalitas lagi menggunakan Lili test. Caranya seperti kayak yang tadi. Lili test, kemudian kita praktikan. Nah, bagian setelah simbol dolar ini kita masukkan data yang sudah ditransformasi. Nah, setelah sudah kita masukkan semua, kita blok, kemudian klik run. Nah, bisa dilihat hasilnya pada konsol, yaitu sudah menunjukkan data yang normal pada redox dan juga n total. Namun pada P tersedia, nilai P value-nya masih kurang dari 0,05 sehingga kita perlu menguji perlu melakukan uji non parametrik dengan metode Kruskal-Wallis, yaitu dengan cara klik Kruskal Kruskal test. Ini kita klik, kemudian eh, kita kita masukkan data di yang akan dicek, yaitu P tersedia, kemudian klik simbol ini dan masukkan perlakuan masing-masing. Yang pertama yaitu MFG, kemudian koma, data sama dengan, kemudian data yang digunakan. Nah, lakukan yang sama ke perlakuan kompos dan juga kombinasi. Nah, setelah sudah diketikkan semua, kita blok, kemudian kita klik run. Nah, kita klik run. Nah, di sini kan sudah muncul hasilnya dan p-value-nya menunjukkan nilai yang lebih dari 0,05 yang berarti data ini sudah normal. Nah, setelah itu kita lakukan analisis ANOVA untuk data tersebut, yaitu dengan cara ketik analisis, kemudian simbol ini minus FR di yang dua faktor, kemudian kita masukkan data praktikan, kemudian kita masukkan kurung siku. Nah, pada bagian redox kan pada bagian kolom nomor 5 dari 7. Nah, ya sudah, kita tulis saja pada bagian ini 5
titik 27. Nah, kemudian kita klik, kemudian koma, data praktika, data lagi datanya, kemudian simbol dolar, pencet yang ulangan, kemudian koma data praktikan, simbol dolar yang MFC, kemudian koma data lagi, dan kemudian data lagi, simbol dolar, kemudian yang kompos, terus koma 1. Nah, setelah itu kita blok, kemudian kita klik run. Nah, setelah itu kita ketik print, kemudian yang bagian kurung bukanya kita ketik analisis. Kemudian printnya kita blok, kita klik run. Nah, setelah itu muncul hasil dari ANOVA. Data tersebut yaitu dapat dilihat bahwa dapat dilihat pada redox p-value-nya itu nilainya lebih dari 0,05 semua, sehingga itu tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian pada bagian M total, nilainya juga lebih dari 0,05, namun pada faktor A itu nilainya kurang dari 0,05, sehingga yang berpengaruh nyata itu hanya faktor A atau FFC-nya. Nah, untuk yang P tersedia itu nilainya juga lebih dari 0,05 semua, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, setelah uji ANOVA, kita lanjut ke uji dan tes, namun kita aktifkan terlebih dahulu library FSA-nya. Yang FSA. Kemudian kita blok dan klik run. Nah, setelah muncul, kita ketik test yang FSA, kemudian kita masukkan yang redox terlebih dahulu, redox underscore 1 ini, kemudian simbol ini kita masukkan perlakuan yang MFC, kemudian koma data sama dengan, kemudian masukkan data yang digunakan, data praktikan, dan setelah itu koma, ketik metode sama dengan, klik tanda petik, kita ketik Bonferroni. Nah, kita ulangi hal yang sama untuk redox bagian perlakuan kompos dan juga kombinasi. Kita copy paste aja untuk mempercepat. Nah, bagian MFC ini kita ganti dengan kompos. Kemudian ulangi yang sama pada MFC ini kita ganti dengan kombinasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada N total dan juga P tersedia, kita copy saja dari sini untuk mempercepat prosesnya. Nah, pada bagian redox ini diganti dengan yang N total.
Nah, kemudian yang page tersedia juga kita copy paste aja dan yang bagian sini diganti pakai yang page tersedia. Nah, ini data yang dimasukkan itu data yang sudah ditransformasikan ya. Nah, setelah itu kita blok semua, kemudian kita klik run. Maaf, ternyata ini ada kesalahan tipe. Kita ulangi ya. Kemudian kita klik run. Kita klik run. Nah, di sini sudah muncul di bagian konsol sudah muncul hasil dari data-data hasil dari dan tesnya, yaitu menunjukkan pada PADC ini nilainya lebih dari 0,05 semua, sehingga semua perlakuan itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasilnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi, yaitu dengan cara kita ketik korelasi. Kemudian simbol ini main for.test, kita pencet, kemudian masukkan data, kemudian simbol dolar, masuk. Kita akan melakukan uji korelasi antara redox dengan N total tanah. Dan yang pertama kita klik dulu yang redox, kemudian koma, data, kita ketik data lagi, simbol dolar, dan N total. Nah, setelah itu kita tuliskan terlebih dahulu untuk uji korelasi antara redox dengan P tersedia dan juga N total dengan P tersedia. Langsung kita copy paste aja untuk mempercepat waktu. Bagian N total ini kita ganti ke N total ini kita ganti ke P tersedia. Kemudian yang ini pada bagian redox kita ganti dengan N total. Kita ganti dengan N total. Dan pada bagian N total ini kita ganti dengan P tersedia. Setelah itu kita ketik print. Nah, kemudian kita blok satu persatu untuk print, terus ini diketik korelasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan satu-satu. Ini bagian korelasi antara redox dan N total tanah, kemudian kita klik run. Setelah itu pada bagian print kita klik run juga. Nah, sudah muncul kan korelasinya antara redox dengan N total tanah, yaitu mereka berkorelasi negatif dan p-value-nya itu 0,2598 atau lebih dari 0,05, jadi tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian yang kedua yaitu korelasi antara
redox dan P tersedia kita run terlebih dahulu, kemudian kita print. Nah, di sini juga menunjukkan korelasi negatif dan p-value-nya lebih dari 0,05. Kemudian yang terakhir yaitu korelasi antara N total tanah dan P tersedia tanah. Kita terlebih dahulu, kemudian kita print. Nah, mereka menunjukkan korelasi yang positif. Namun, p-value-nya juga lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, yang selanjutnya kita ke uji ujian selanjutnya, yaitu kita kita ketik library, kemudian kita klik yang ggplot 2, kemudian yang selanjutnya kita klik library lagi, ketik library lagi, kemudian yang gg. Jika yang ggpp belum muncul, kita munculkan ggpp ini, kemudian yang terakhir library yang ggpm isc. Kemudian ketiganya kita blok, kemudian klik run. Nah, setelah sudah muncul pada konsol, kita klik enter, kemudian ketik ggplot. Ggplot, kemudian masukkan data praktikan, kemudian koma, ketik AES, yang ini, kemudian kita ketik X, kemudian sama dengan masukkan data praktikan, kemudian simbol dolar, masukkan yang redox, kemudian koma, buat y-nya kita masukkan data praktikan, kemudian simbol dolar juga, dan kita masukkan yang N total. Kemudian setelah itu bagian sini kita kasih tanda plus, kemudian kita enter, dan kita kopas dari data yang sudah diberikan koas, yaitu bagian sini. Nah, bagian sini ini kita kopas. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita blok, kemudian kita klik run. Nah, pada bagian plot sheet ini kan sudah muncul grafiknya. Ini grafik yang menunjukkan interaksi antara N total dengan redox, yaitu dengan persamaan Y-nya 0,779 minus 0,00113X dengan R kuadratnya 0,04. Nah, kita ulangi yang sama, langkah yang sama, tinggal kita copy saja. Namun pada bagian N total, kita ubah ke P tersedia.
kita ubah ke P tersedia. Kemudian kita blok, terus klik run. Maka akan muncul di sini juga grafiknya yang menunjukkan persamaan Y-nya yaitu 4,32 minus 0,0181 kali X dengan persama R kuadratnya 0,03. Kemudian yang terakhir kita copy paste juga. Nah, pada bagian redox ini kita ganti dengan P tersedia. Kita ganti dengan N total, dan pada bagian N totalnya kita ganti dengan P tersedia. Kita ganti dengan P tersedia. Kemudian kita blok, dan juga kita klik run. Nah, di sini juga muncul grafiknya yaitu dengan persamaan Y-nya yaitu 1,18 plus 6,59 X dengan R kuadratnya 0,10. Mungkin sekian tutorial pengerjaan pengolahan data dengan RStudio dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.